Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan Yesus akan hari ini. Kalau kami ada sekarang ini sebagaimana kami adanya, kami percaya ini semua adalah kasih dan anugerah-Mu belaka untuk kami ya Tuhan Yesus. Pagi hari ini kami berkumpul bersama, kami beribadah kepada Engkau ya Tuhan Yesus. Kami memuji dan memuliakan Engkau. Kami menyembah kepada Engkau ya Tuhan Yesus. Kami minta ya Engkau Allah Roh Kudus, Engkau yang lebih dahulu bekerja dalam pemberitaan firman ini. Engkau yang lebih dahulu berbicara ya Tuhan Yesus untuk menguatkan iman kami, untuk membangunkan iman kami, bahkan menyembuhkan kami. Kami minta ya Engkau Allah Roh Kudus, Engkau urapi anak-anak-Mu jemaat Tiberias yang berada di gereja Nias ya Tuhan Yesus. Penuhi roh, jiwa dan tubuh mereka dengan Roh Kudus-Mu, dan urapi dan penuhi roh, jiwa dan tubuh anak-anak-Mu yang ibadah lewat live streaming ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mulai pemberitaan firman ini. Haleluya. Amin, amin, amin. Shalom saudara sekalian, Tuhan Yesus memberkati. Saya percaya kita pagi ini berada dalam lindungan Tuhan Yesus Kristus. Amin saudara sekalian. Hari ini kita merayakan pencurahan Roh Kudus ya saudara sekalian. Pencurahan Roh Kudus saudara sekalian. Ya, Roh Kudus sudah turun 2000 tahun yang lalu saudara sekalian. Nah, terus ada, tapi tiap tahun kita mengulanginya lagi, artinya memperingatinya ya saudara sekalian. Kita mengingatnya, kita mengulangi terus firman-nya, dan kemudian mengapa Roh Kudus dicurahkan ya saudara sekalian. Mengapa Allah pergi, Allah Yesus naik ke sorga, dan kemudian Roh Kudus dicurahkan. Jadi topik atau tema firman Tuhan pagi hari ini saya masih seperti minggu yang lalu, yaitu mengapa Roh Kudus dicurahkan ya saudara sekalian. Ya, manusia tidak mau diatur oleh orang lain, itu soal kecil ya saudara sekalian. Tapi kalau manusia tidak mau diatur oleh Tuhan, itu sangat amat keterlaluan ya, jelas ya saudara. Ya, Paulus mengatakan bahwa jika kita terpisah dari Allah, roh kita berstatus mati ya saudara sekalian. Rasul Paulus pernah mengatakan juga di Mazmur 23 ayat 2 dan 3 dikatakan, Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau, Ia membimbing aku ke air yang tenang, Ia menyegarkan jiwaku, Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Ayat ini di Mazmur 23 ayat 23 katakan, untuk membangun rohani atau kita dekat dengan Tuhan atau di dalam Tuhan, berarti melalui pekerjaan Roh Kudus ya. Dia katakan Ia menyegarkan jiwaku, Ia menuntun aku di jalan yang benar ya saudara sekalian. Untuk membangun rohani berarti melalui pekerjaan Roh Kudus dan kita kembali ke jalan yang benar. Pemberian terbesar Allah kepada manusia adalah diturunkannya Roh Kudus ya, atau diturunkannya anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus. Pemberian terbesar Allah kepada manusia adalah diturunkannya Allah, anak Allah ya, Yesus Kristus itu yang tunggal, anak yang tunggal kepada kita dan menebus dosa kita. Dengan turunnya Roh Kudus, gereja didirikan, yaitu setiap kita orang yang sudah jadi anak Tuhan dan didampingi Roh Kudus. Nah, itulah kita ya, gereja Allah yang sesungguhnya adalah kita ini ya saudara sekalian. Ya, kita yang sudah menjadi anak Tuhan Yesus dan didampingi atau didiami atau selalu dituntun dan selalu ada Roh Kudus di dalam kita saudara sekalian. Perbedaan orang Kristen dengan orang yang belum Kristen adalah kita yang sudah Kristen, jiwa kita sudah diberikan Roh Kudus. Maka barang siapa dipimpin Roh Kudus adalah anak-anak Allah. Karena kita diberikan Roh Allah, roh dari anak Allah itu sendiri saudara sekalian, yaitu rohnya Tuhan Yesus, Roh Kudus ya saudara sekalian. Nah, kita bacakan firman ya, mengapa Roh Kudus dicurahkan. Roma 8 ayat 9 dikatakan, tetapi kamu tidak hidup di dalam daging, melainkan di dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu, tetapi jika orang tidak memiliki Roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Ya, saya ulangi saudara sekalian, Roma 8 ayat 9, tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan di dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu, tetapi jika orang tidak memiliki Roh Kristus, ia bukan milik Kristus saudara sekalian ya. Kemudian di Roma 8 ayat 15 dikatakan,
Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa, ya saudara. Jadi mengapa roh Allah atau roh kudus dicurahkan? Nomor satu adalah roh kudus adalah the spirit of the Son adalah, atau roh anak Allah, atau roh Yesus Kristus itu sendiri, saudara sekalian. Ya. Barang siapa memiliki roh itu, ya, roh kudus, ya, saudara sekalian, bersama dengan artinya roh Yesus Kristus, yaitu kita bersama dengan anak Allah, yaitu Yesus Kristus. Kita disebut anak-anak Allah, ya, karena roh Yesus Kristus atau roh kudus disebut the spirit of the Son, artinya roh anak Allah. Jadi kita juga disebut anak-anak Allah. Kita tidak lagi menghadap Allah dengan ketakutan, melainkan memanggilnya Bapa, yang menyatakan hubungan yang begitu erat dan intim. Ini hanya ada pada orang-orang di dalam Yesus Kristus, saudara. Karena dengan diberikan roh anak atau the spirit of the Son, saudara sekalian, ya, di dalam Roma 8 ayat 15 dikatakan, sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Dengan diberikannya roh anak atau the spirit of the Son kepada kita. Jadi kita dapat melakukan bagaimana cara seorang anak datang kepada Bapa, bukan dengan ketakutan. Dan juga kita akan berbicara dan berdoa dengan Tuhan dengan tidak takut. Kita berdoa kepada Bapa karena roh Allah sudah diberikan kepada kita, saudara. Kita menjadi anak Allah yang mempunyai hak bicara kepada Bapa dengan bebas, ya, dengan tangisan, dengan iman, dengan sukacita, dan dengan keintiman sebagai anak, saudara. Jadi hal pertama mengapa Roh Kudus dicurahkan adalah satu, Roh Kudus adalah the spirit of the Son atau roh anak Allah, saudara sekalian. Kemudian saya bacakan Yohanes 14 ayat 16 sampai 17 katakan, Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu roh penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu, saudara sekalian. Ya. Kemudian Yohanes 14 ayat 25 sampai 26 katakan, Semuanya itu kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Ya saudara, jadi mengapa Roh Kudus dicurahkan? Kedua adalah Roh Kudus adalah roh kebenaran. Karena Roh Kudus adalah roh kebenaran, maka kita tidak boleh memisahkan antara Roh Kudus dengan kebenaran. Ya, di mana Roh Kudus bekerja, ia membuka pikiran manusia, memberi pencerahan kepada intelek manusia, saudara, membawa manusia kepada pengertian yang lebih jelas dan tepat, saudara sekalian. Ya, saya ulangi, karena Roh Kudus adalah roh kebenaran, maka kita tidak boleh memisahkan antara Roh Kudus dengan kebenaran. Di mana Roh Kudus bekerja, ia membuka pikiran kita manusia, memberi pencerahan kepada intelek kita manusia, saudara, dan membawa kita manusia kepada pengertian yang lebih jelas dan tepat. Kita lihat di Yohanes tadi, ya, Yohanes 14 ayat 24-25, ya saudara sekalian. Semuanya ini kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Jadi mengajarkan segala sesuatu kepadamu. Roh Kudus yang akan mengajarkan kepada kita segala sesuatu. Artinya Roh Kudus dan pekerjaan Roh Kudus memberikan kelimpahan kepada manusia yang mana kita akan mengerti dan diberi kekuatan untuk yang meliputi diri kita di dalam kebenaran, saudara.
Roh Kudus tidak membunuh otak kita atau rasio kita ya saudara sekalian. Mentang-mentang kita ada Roh Kudus kemudian otak kita tidak bekerja. Tidak. Beriman bukan berarti rasio kita tidak bekerja. Intelektual kita pun akan berjalan saudara. Karena ya ini tadi Tuhan Yesus katakan tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu. Ya, dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Jadi Roh Kudus tidak membunuh otak dan rasio kita. Beriman juga bukan berarti rasio kita tidak bekerja. Intelektual kita pun akan berjalan. Percaya kepada Yesus Kristus, kita makin pandai dan bijaksana, saudara. Kita diberikan kebijaksanaan karena Allah tidak membodohkan kita, saudara sekalian. Jadi hal yang kedua, mengapa Roh Kudus dicurahkan, saudara sekalian, yaitu Roh Kudus adalah roh kebenaran, saudara. Ya. Kemudian saya bacakan Yohanes 16 ayat 7, dikatakan, saudara sekalian, di sini, namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Ya, jika aku pergi, ya, adalah lebih berguna. Jika aku pergi, kata Tuhan Yesus, ya, makanya Yesus naik ke sorga. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu, saudara. Jadi yang ketiga, Roh Kudus adalah roh penghibur, ya saudara sekalian. Roh penghibur, saudara sekalian. Ini saya ulang lagi, namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Jadi hal yang ketiga, mengapa Roh Kudus dicurahkan adalah karena Roh Kudus adalah roh penghibur, saudara sekalian. Kita hidup di dalam dunia, tidak mungkin tidak ada air mata dan keluhan. Ya, tidak mungkin tidak ada kekecewaan. Orang yang paling kita cintai justru paling sering mengecewakan kita. Orang yang kita harapkan kadang selalu memutuskan harapan kita, saudara sekalian. Itu yang terjadi dalam hidup. Ya. Untuk itu kita memerlukan seorang penolong yang berkuasa untuk menguatkan kita terus. Setiap orang menapaki jalan hidup yang menakutkan, saudara sekalian. Ya, setiap orang pasti memikirkan masa depannya itu. Ya, ada takut juga, ya, saudara sekalian. Ya, bagaimana ya nanti kan begitu ya. Setiap orang menapaki jalan hidup dengan yang menakutkan, penuh ujian, penuh cobaan. Tidak ada orang yang mempunyai hati yang tidak pernah sakit hati, ya saudara. Dalam hal perjuangan hidup, jangan mengira kekayaan, kedudukan tinggi, ya, atau jabatan atau ya apa segala sesuatu kita punya misalnya akan menyelesaikan segala persoalan. Setiap orang hidup punya kemampuan terbatas, sehingga kita membutuhkan suatu kuasa untuk mengubah dan memberikan kekuatan kepada kita, saudara-saudara. Kita butuh kuasa, ya, satu kuasa yang untuk mengubah dan memberikan kekuatan kepada kita, saudara sekalian. Kita memerlukan Roh Allah yang tidak terbatas menjadi penolong, sehingga Tuhan Yesus bekerja, ya, sebenarnya dikatakan tadi ya di Yohanes 16 ayat 17, ya saudara sekalian, ya, tetapi jika sebab jika aku tidak pergi, Roh Kudus itu penghibur tidak akan datang kepadamu. Dan juga di Yohanes 14 ayat 16 ini Tuhan Yesus katakan, aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, ya saudara sekalian. Dalam bahasa Yunaninya, ya saudara sekalian, di Yohanes 16 ayat 7, saudara sekalian, roh penghibur itu, ya, atau roh penolong itu dalam bahasa Yunani adalah parakletos, saudara sekalian, roh penolong atau roh penghibur, saudara. Yang diutus bukanlah manusia atau oknum yang berdarah daging, yang diutus bukan orang, ya sebenarnya, atau bukan oknum yang berdarah daging, tetapi roh, ya. Nah, di hari Pantekosta ini merupakan penggenapan dari janji Yesus itu, saudara sekalian. Roh Kudus turun memberikan penghiburan dan kekuatan kepada kita.
Yesus berjanji, saudara sekalian, akan tinggal di dalam hati dan diri kita selama-lamanya, yaitu mari kita hidup suci dan kudus selalu dan menjadi pelaku firman, saudara sekalian, untuk memang harus kita jalani hidup ini adalah Roh Kudus harus tinggal di dalam kita selama-lamanya. Jangan sampai kita mendukakan hati Tuhan sehingga Roh Kudus tidak mau berdiam di dalam kita. Ya, mari kita hidup suci dan kudus selalu, saudara sekalian. Jadi hal yang ketiga, maka mengapa Roh Kudus dicurahkan, yaitu Roh Kudus adalah Roh penghibur, saudara sekalian. Jadi ada 3 hal mengapa Roh Kudus dicurahkan, yaitu 1, Roh Kudus adalah the Spirit of the Son atau Roh Anak Allah. Roh Kudus turun supaya kita menjadi anak Allah. Dan kemudian Roh Kudus membuat hubungan kita menjadi erat dan intim dengan Allah, ya saudara sekalian. Yang kedua, Roh Kudus adalah Roh kebenaran. Roh Kudus dan Roh kebenaran adalah satu kesatuan, memberikan pencerahan serta pengertian yang jelas dan tepat. Ya, Roh Kudus itu memberikan pencerahan kepada kita dan pengertian yang jelas dan tepat. Dan kemudian Roh Kudus memberikan kebijaksanaan dan kelimpahan, saudara. Yang ketiga, Roh Kudus adalah Roh penghibur. Karena hidup penuh dengan air mata, keluhan, kecewa, ya saudara sekalian. Ya, jadi kita dihibur oleh Roh Kudus. Karena apa? Karena hidup penuh akan penuh dengan air mata. Pasti akan ada kejadian-kejadian yang tidak kita sangka, yang kita tidak harapkan, saudara sekalian. Dan juga kita akan mengeluh, ya saudara sekalian. Tetapi janganlah kita mengeluh, tapi kita selalu mengucap syukur. Dan kemudian kita juga akan mengalami kekecewaan, saudara sekalian. Itu pentingnya kita selalu mengucap syukur dalam segala hal firman Tuhan menghendaki. Dan kemudian Roh Kudus adalah kekuatan yang tidak terbatas, ya saudara sekalian. Roh Allah itu sendiri jadi kekuatan yang tidak terbatas. Dan kemudian Roh Kudus adalah penggenapan dari janji Yesus. Jadi mengapa Roh Kudus dicurahkan, saudara sekalian? 1, Roh Kudus adalah the Spirit of the Son atau Roh Anak Allah. Kedua, Roh Kudus adalah Roh kebenaran. Dan yang ketiga, Roh Kudus adalah Roh penghibur, saudara sekalian. Nah, itulah saudara sekalian, marilah kita hidup sepenuh-penuhnya di dalam Tuhan Yesus, saudara sekalian, di hari peringatan ini, pencurahan Roh Kudus ini, saudara sekalian, ya. Ya, memang kita setiap hari hendaknya minta dipenuhi roh, jiwa, dan tubuh kita dengan Roh Kudus, saudara sekalian. Saya pernah saksikan ya, saudara sekalian. Waktu saya belum mengerti Roh Kudus, ya, belum lama bertobat, ya saudara sekalian, tapi sudah dibaptis, sudah ikut full gospel, saudara sekalian. Belum ada Tiberias, saudara sekalian, ya. Saya ya masih PA di apotek saya, saudara sekalian. Ya sudah belajar mengenai Roh Kudus, tapi belum begitu mengerti. Tetapi tanpa saya minta, saudara sekalian, dalam satu kumpulan, saudara sekalian, kita bertamu ya di rumah seseorang, saudara sekalian. Dan ada hamba-hamba Tuhan di situ. Nah, pada waktu mau pulang, mau berpisah gitu, berdoa dulu. Tapi nyanyi dulu sebelumnya. Saya lupa nyanyi apa gitu. Nah, waktu nyanyi itu, tiba-tiba saja saya berkata, Yesus, 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 Yesus gitu. Terus tiba-tiba lidah saya terbalik-balik, saudara sekalian. Blap, 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 begitu ya, saudara sekalian. Kira-kira mutar-mutar sepertinya gitu, blap, 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 blap gitu, saudara sekalian. Saya nangis, saudara sekalian, tapi saya tidak mengerti itu saya kenapa gitu. Tetapi terus aja mereka menyanyi dan mereka semua juga berbahasa roh. Ya itu pendeta-pendeta ya, saudara sekalian, ya, hamba-hamba Tuhan, ya, saudara sekalian. Terus dan ternyata ternyata saya dibaptis Roh Kudus, tapi saya tidak mengerti pada saat itu. Nah, selesainya saya menangis, saudara sekalian, ya. Dan kemudian juga bersama dengan Pak Pariaji juga, ya, kemudian mereka selesai itu, mereka semua kasih selamat kepada saya. Selamat Ibu Eti dapat baptisan Roh Kudus. Jadi tidak sia-sia pertemuan kita saat ini, katanya ya, bahwa aduh puji Tuhan Ibu Eti dapat baptisan Roh Kudus, katanya gitu. Dan benar-benar lidah saya tidak bisa berhenti, saudara sekalian, dia bergerak, saudara. Dan kemudian juga waktu saya mulai mau berdoa, saudara sekalian, tiba-tiba ya saya berdoa, mau bilang Bapa kami yang ada di sorga gitu, mau bilang Bapa dalam nama Yesus gitu. Tiba-tiba ya saya berbahasa roh seperti orang-orang itu, saudara sekalian. Jadi saya mengerti. Sampai ditraktir makan, saudara sekalian, dan pulang ke rumah, saudara sekalian, ya.
Ya saya nggak bisa makan, saya minum jus alpukat saja saudara sekalian. Dan kemudian sampai di rumah ya Pak Pariaji berdoa gitu ya. Tangan saya ditaruh di kepalanya Pak Pariaji dan Pak Pariaji bilang begini, "Come to me Lord, come to me Lord," kata Pak Pariaji gitu saudara sekalian. Ya saya juga jadi berdoa ya. Ya mana nyangka ya saudara sekalian, belum ngerti kita juga belum lama bertobat, baru setahun mungkin ya gitu saya bertobat ya saudara sekalian. Setahun setengah lah ya, tapi saya memang udah PA kan ya saudara. Jadi belum begitu mengerti Roh Kudus, jadi ya nggak nyangka ya dapat baptisan Roh Kudus. Sampai Pak Pariji bilang, "Come to me Lord, come to me Lord," gitu. Jadi saya juga berdoa, ya Tuhan Yesus, urapi Mas Pariaji ya, baptis Mas Pariaji dengan Roh Kudus-Mu, karena pendeta-pendeta tadi kan menerangkan ya saudara sekalian bahwa saya dibaptis oleh Roh Kudus. Dan tapi akhirnya pada satu saat ya, pada waktunya Tuhan ya, akhirnya Pak Pariaji dapat juga ya baptisan Roh Kudus. Tapi kita sebetulnya ya soal itu saudara bisa minta atau tidak. Yang penting adalah bukan soal bahasa roh atau apa. Memang kalau kita berbahasa roh itu atau berdoa di dalam roh itu roh kita berdoa kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan, yang mana iblis tidak mengerti ya saudara sekalian. Jadi tidak bisa dicuri oleh iblis. Penting juga kita berbahasa roh, kita berdoa dalam bahasa roh itu iblis tidak mengerti dan tidak bisa dicuri oleh iblis saudara sekalian ya. Jadi roh kita sendiri yang berbicara dengan Allah, dengan roh, dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan dengan kata-kata kita biasa gitu ya saudara ya. Jadi roh kita yang berbicara kepada Allah saudara sekalian. Nah itulah saudara sekalian ya, kita yang penting minta, kita sehari-hari setiap saat ya 24 jam ya saudara sekalian. Itu memang daily ya, artinya daily 24 jam kita harus minta roh, jiwa, dan tubuh kita dipenuhi oleh Roh Kudus saudara sekalian. Itu penting. Kita minta pertama kita dipenuhi roh, jiwa, dan tubuh kita dengan Roh Kudus ya. Kemudian kita minta juga kita selalu ditutup bungkus oleh darah Yesus, dan klaim juga darah Yesus berkuasa menyembuhkan kita, darah Yesus menyucikan kita. Dan oleh bilur-bilur Tuhan Yesus kita sehat dan sembuh ya gitu saudara sekalian. Dan yang ketiga selalu kita minta kita dijaga pasukan malaikat, dan kita minta pasukan malaikat untuk menjaga kita dan memerangi roh-roh jahat yang mengganggu kita saudara sekalian. Itu penting ya saudara sekalian. Jadi marilah kita mengikuti selalu atau mempelajari selalu dan membaca selalu, menghayati selalu, merenungkan selalu firman Tuhan. Ya saudara sekalian, itu penting. Itu penting buat hidup kita dan roh kita juga ya saudara sekalian, dan pikiran kita dan kekuatan kita ya di firman Tuhan saudara sekalian. Saya sejak ditinggal Pak Pariaji memang saya terpukul sekali, tetapi dengan memberikan makanan rohani kepada saudara, saya harus berkhotbah seperti ini saudara sekalian. Saya membaca firman Tuhan, saya enggak, dengan secara tidak sadar saya ternyata jadi kuat ya. Memang harus kuat ya saudara sekalian, dan itu adalah kalau pulang ke sorga, Bapak itu adalah kedaulatan daripada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memang sudah menghendaki adalah waktunya. Meskipun saya tidak sulit ya untuk menerimanya, tetapi itu sudah terjadi dan itu kedaulatan dan kekuasaan Tuhan Yesus, dan saya harus menerimanya saudara sekalian. Tetapi itulah yang memberi saya kekuatan adalah firman Tuhan ya. Firman Tuhan saudara sekalian yang memberi kekuatan saudara sekalian kepada saya pribadi saudara sekalian. Marilah kita selalu merenungkan firman Tuhan dan mengingat kata-kata Tuhan Yesus saudara sekalian. Tuhan Yesus menghendaki untuk nama kita tercatat dalam buku kehidupan di sorga saudara sekalian. Dan di Wahyu 20 ayat 14-15 dikatakan kalau nama kita sampai tidak tercatat dalam buku kitab kehidupan di sorga, maka kita akan mengalami kematian yang kedua, lautan api, artinya kematian yang kekal saudara sekalian ya, neraka saudara sekalian, lautan api. Nah kemudian juga Tuhan Yesus katakan ya, berjuanglah masuk pintu yang sempit itu, karena lebarlah pintu menuju kebinasaan saudara sekalian. Jadi marilah kita berjuang untuk masuk sorga saudara sekalian. Ya juga kita berjuang juga untuk hidup di sorga ini seperti doa yang Tuhan Yesus ajarkan, hidup kita di bumi seperti di sorga Tuhan Yesus. Tapi ya saudara, dan kemudian kelak nanti
kita benar-benar akan hidup di sorga, hidup kekal ya saudara sekalian di sorga saudara. Dan kemudian Tuhan Yesus katakan juga, barang siapa menang, maka ia akan kedudukan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama dengan Bapa di atas tahtanya, saudara. Yaitu saya suka katakan, Petrus pernah menanyakan kepada Tuhan Yesus, kami sudah mengikut engkau, ya, kata Petrus, apa yang akan kami peroleh? Nah, Tuhan Yesus katakan kepada Petrus, engkau akan memerintah bersama dengan aku, engkau akan dibalas 100 kali lipat, dan akan hidup kekal, saudara sekalian. Itu kata Tuhan Yesus kepada Petrus. Nah, itulah saudara sekalian, marilah kita dalam hidup ini, kita menjadi Injil yang terbuka yang bisa dibaca oleh setiap orang, bahwa inilah kita anak Tuhan Yesus. Kita tidak mau mendukakan hati Tuhan, dan juga tidak mau mendukakan hati sesama, saudara sekalian. Marilah kita hidup benar-benar memenuhi kata-kata permintaan dari firman Tuhan, saudara sekalian ya. Kita hidup, pedoman kita adalah firman Tuhan, saudara sekalian. Juga Tuhan Yesus menghendaki kita untuk memenangkan jiwa bagi kerajaan sorga. Tuhan Yesus bilang, pergilah sampai ke ujung bumi, ya, jadikanlah semua bangsa muridku, ajarkanlah apa-apa yang aku ajarkan kepadamu, kepada mereka, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dan aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman, saudara sekalian. Nah, itulah saudara sekalian, marilah kita menjadi anak Tuhan Yesus yang hidup memuliakan Tuhan Yesus seumur hidup kita, dan juga kita selalu dipenuhi Roh Kudus, ya. Kita hidup di dalam roh, maka kita disertai oleh Tuhan selama-lamanya, saudara. Dalam hidup ini kita tidak tahu apa yang akan terjadi dalam hidup kita ke depan, saudara sekalian. Tetapi dalam hidup kita sehari-hari bertobat dan bertobat terus. Setiap hari, tidak ada hari tanpa pertobatan. Dan belajar firman Tuhan, renungkan firman Tuhan, dan lakukan firman Tuhan. Dan kemudian kita berjaga-jaga dan waspada untuk tidak jatuh di dalam dosa dan kesalahan. Jadi saudara sekalian, mengapa Roh Kudus dicurahkan? Ya, pada hari ini kita peringati. Satu, Roh Kudus adalah the Spirit of the Son, yaitu Roh Anak Allah itu sendiri, Roh Yesus Kristus itu sendiri, saudara sekalian. Ya, Roh Kudus turun supaya kita menjadi anak Allah, saudara sekalian. Dan Roh Kudus membuat hubungan kita dengan Allah menjadi erat dan intim, saudara sekalian. Kemudian kedua, Roh Kudus adalah Roh kebenaran. Roh Kudus dan Roh kebenaran adalah satu kesatuan dan memberikan pencerahan serta pengertian yang jelas dan tepat kepada kita. Dan kemudian Roh Kudus memberikan kebijaksanaan dan kelimpahan, saudara sekalian. Kemudian Roh Kudus adalah Roh penghibur yang ketiga, ya. Karena hidup ini kita penuh dengan kekecewaan, air mata, keluhan, ya saudara sekalian. Ya, nggak ada orang yang tidak pernah sakit hati, pasti ya pernahlah sakit hati, semuanya orang ngalami ya, tapi ya kita jangan balas dan kemudian jangan ngomong jahat misalnya ya. Dan kemudian Roh Kudus adalah kekuatan yang tidak terbatas, karena itu Roh Allah sendiri. Jadi Roh Kudus adalah kekuatan kita yang tidak terbatas, dan Roh Kudus adalah penggenapan daripada janji Tuhan Yesus, saudara sekalian. Jadi mengapa Roh Kudus dicurahkan? Ada 3 hal. Satu, Roh Kudus adalah the Spirit of the Son, Roh Anak Allah, Roh Yesus Kristus itu sendiri. Dan kemudian kedua, Roh Kudus adalah Roh kebenaran. Dan ketiga, Roh Kudus adalah Roh penghibur. Nah, itulah saudara sekalian, ya, inilah firman dari saya pada hari peringatan pencurahan Roh Kudus ini. Saya percaya biarlah kita semua anak-anak Tuhan Yesus, saudara sekalian, Jemaat Gereja Tiberias Indonesia, hidup menyenangkan hati Tuhan dan menjadi saksi bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Dia memuliakan Tuhan seumur hidup kita. Demikian saudara sekalian, firman dari saya percaya kita semua dalam perlindungan Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.